Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Festasmed, solusi cepat matematika. Sahabat Festasmed, kali ini kita akan mempelajari materi tentang limit ya. Untuk yang pertama kita akan bahas dulu limit fungsi aljabar. Jadi ini adalah ringkasan materi. Limit itu dibagi menjadi dua ya, yaitu limit fungsi aljabar dan limit fungsi trigonometri. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas materi, rumus-rumus, dan juga contoh soalnya tentang limit fungsi aljabar. Nah, limit fungsi aljabar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama bentuknya limit X mendekati C. C itu adalah angka. C itu singkatan dari konstanta ya. Konstanta. Jadi X-nya ini mendekati angka. Bentuknya yang pertama, limit X mendekati C dari fungsi fx. Fx-nya ini nanti bisa macam-macam ya, tergantung fungsi aljabar yang diberikan. Maka caranya kalau di sini X mendekati C, artinya di sini nanti X-nya itu diganti dengan C. C itu adalah angka, nanti ketemu hasilnya. Nanti kita berikan contoh ya, ini sementara kita ke teori dulu ya. Kemudian yang kedua, limit X mendekati C dari fungsi aljabar bentuk pecahan ya. Jadi bentuk pecahan ini juga sama caranya. Nanti X mendekati C, C itu nanti angka ya. Setiap X nanti diganti angka yang disediakan di soal ya. Kalau di sini C ya berarti X-nya kita ganti dengan C. Nanti hasilnya ini angka ya. Jadi hasilnya nanti ini adalah angka berapa berapa gitu ya. Tapi syaratnya ini ya, tidak boleh 0 per 0. Jadi meskipun angka ini tidak boleh. Yang seperti ini tidak boleh ya. 0 per 0 tidak boleh. Tak hingga per tak hingga tidak boleh. Tak hingga min tak hingga juga tidak boleh. Karena jika hasilnya itu 0 per 0, tak hingga per tak hingga, atau tak hingga min tak hingga, maka itu nilainya tak tentu atau tak terdefinisi. Jadi kalau hasilnya seperti ini, nanti ketika C atau angkanya ini dimasukkan ke soalnya, kok menemukan jawaban 0 per 0, atau tak hingga per tak hingga, atau tak hingga min tak hingga, maka penyelesaiannya untuk fungsi aljabar ini yang pertama bisa dengan cara difaktorkan, yang kedua kalau ada akar bisa dikalikan dengan sekawan, atau boleh juga dengan cara diturunkan atau diferensial ya. Nah, ini adalah bentuk limit yang X mendekati C. Nah, sekarang kita masuk ke yang bagian B, yaitu limit X mendekati tak hingga. Selanjutnya untuk limit fungsi aljabar bagian yang kedua, yaitu limit X-nya mendekati tak hingga. Di sini X-nya mendekati tak hingga. Kalau yang tadi mendekati C ya, artinya angka. Kalau di sini tak hingga. Tak hingga itu adalah angka yang sangat besar banget ya. Baik. Ada dua model. Yang pertama adalah modelnya pecahan ya, tapi di sini X-nya mendekati tak hingga. Yang kedua, limit X mendekati tak hingga, modelnya adalah bentuk akar min akar. Ini cara cepatnya ya, cara cepatnya begini. Kalau ada limit X mendekati tak hingga, bentuknya pecahan, dan yang atas ini dalam bentuk perpangkatan, yang bawah juga perpangkatan, maka cara cepatnya yaitu langsung ambil pangkat tertingginya saja ya. Jadi ambil pangkat tertinggi. Nah, misalkan ini M, ini M-1 berarti kan ini berkurang ya. Ini M, misalkan M-nya itu 6, berarti 6 kurang 1 kan jadinya 5. Berarti pangkatnya ini semakin menurun maksudnya ya. Berarti yang paling tinggi kan berarti ada di depan sini kan. Nah, ini diambil semuanya. Kemudian yang bawah ini juga sama, ini pangkatnya N, ini N-1, berarti kan semakin mengecil pangkatnya, maka kita tinggal mengambil pangkat yang paling besar saja. Tapi seluruhnya ya, jangan hanya pangkatnya saja, tapi semuanya, satu keluarga ini ya, satu suku penuh ini ya. Jadi yang lain bisa disampingkan ya. Oke, kalau sudah nanti tinggal melihat M-nya, M dan N-nya. Nanti kalau M itu lebih besar dari N, pangkat yang atas itu lebih besar dari pangkat yang bawah, maka jawabannya bisa plus tak hingga, bisa min tak hingga, tergantung nanti koefisien X pangkat tertingginya negatif atau positif ya. Kalau misalkan nih ya, misalkan min 3X pangkat 3, kemudian 2X pangkat 2. Ini kan besar pangkat yang 3 yang atas ya. Maka jawabannya karena di sini nilainya negatif dibagi positif nilainya negatif, maka jadinya adalah negatif tak hingga.
Tapi kalau di sini positif semua, berarti jawabannya positif tak hingga atau tak hingga saja. Baik, lanjut ya. Jika M-nya lebih besar dari N, maka jawabannya adalah tak hingga. Karena sebenarnya ini kalau kita perhatikan ya, itu sama hanya dengan min 3x pangkat 3 dibagi dengan 2x pangkat 2, itu berarti sama hanya dengan min 3x per 2. Karena nantinya dicoret ya, pangkat 2-nya ini sudah hilang, ini diambil 2 berarti tinggal 1, tinggal x saja. Padahal x-nya kan nilainya tak hingga, berarti nanti jadinya min 3 kali tak hingga berarti min tak hingga per 2. Min tak hingga per 2 nilainya tetap min tak hingga, begitu ya. Ya, ini untuk konsepnya. Selanjutnya jika M-nya sama dengan N, jadi jika pangkatnya ini sama, maka jawabannya koefisiennya yaitu angka di depannya ini. Ya, berarti jawabannya nanti A1 per B1. Kalau misalkan ini pangkatnya sama ya, misalkan min 3x pangkat 3 dibagi dengan 2x pangkat 3, berarti jawabannya adalah min 3 per 2. Jadi yang diambil adalah angka yang di depan pangkat tertingginya ini, gitu ya. Selanjutnya jika M-nya itu kurang dari N, jadi pangkat yang atas itu lebih kecil daripada pangkat yang bawah, maka nanti nilainya akan sama dengan 0 ya. Jadi kalau pangkatnya itu lebih kecil, sama hanya dengan gini, 3 dibagi dengan X, padahal X-nya kan tak hingga. 3 dibagi tak hingga, 3 dibagi besar banget, nanti akan mendekati 0 ya. Jadi jawabannya pasti 0. Jadi tinggal lihat pangkatnya ya. Kalau pangkat yang atas lebih besar dari pangkat yang bawah, jawabannya adalah bisa plus minus tak hingga. Kalau pangkatnya sama, jawabannya tinggal ambil koefisiennya saja. Jika pangkat yang atas lebih kecil dari pangkat yang bawah, maka jawabannya pasti 0. Ini adalah model yang pertama. Ada model yang kedua ya. Bentuknya adalah limit X mendekati tak hingga dari akar min akar. Nah, di sini bentuknya yang di dalam akar ini adalah persamaan kuadrat. AX kuadrat plus BX plus C. Dikurangi dengan PX kuadrat plus GX plus R. Nah, di sini syaratnya kalau dengan cara cepat ya, kita hanya melihat nilai koefisien X kuadratnya ini ya, jadinya dilihat dari A sama P. Jika A itu lebih besar P, maka nanti jawabannya adalah sudah pasti tak hingga. Selanjutnya jika A sama dengan P ya, jika A-nya sama P-nya ini angkanya sama, di depan X kuadrat ini angkanya sama, misalkan ini 4, A-nya 4, P-nya juga 4, maka ada rumusnya pakai yang ini. B min Q per 2 akar A. B itu yang tengah-tengah, B min Q per 2 akar A. Berarti akar A-nya nanti berapa? Menyesuaikan dengan soalnya. Gitu ya. Yang terakhir, jika A-nya kurang dari P, jadi A-nya itu lebih kecil. Kecil dikurangi besar banget nanti ya. Tak hingga, berarti jawabannya adalah min tak hingga. Ingat di sini ya, ada dua model soal yang seperti ini. Nanti kita akan berikan contohnya ya. Selanjutnya, catatan untuk nilai limit ya berlaku begini. Kalau ada K dibagi 0 nilainya adalah tak hingga. Kemudian 0 bagi K nilainya adalah 0. K bagi tak hingga nilainya adalah 0. Tak hingga dibagi K nilainya adalah tak hingga. 0 bagi tak hingga nilainya adalah 0. Dan tak hingga dibagi 0 nilainya adalah tak hingga. Yang tidak boleh itu adalah 0 bagi 0. Ini tidak boleh. Tak hingga bagi tak hingga ini tidak boleh, atau tak hingga min tak hingga ini tidak boleh. Jadi yang tidak boleh itu adalah yang ini tidak boleh untuk limit ya. Kalau yang ini boleh. Baik, sekarang kita ke contoh soal ya. Nomor 1, limit X mendekati 2 dari 3X min 2 sama dengan titik-titik. Tadi ya, jika X mendekati C, di sini C-nya berarti artinya 2. Berarti langsung X-nya kita ganti dengan 2. Berarti posisi X yang di sini kita ganti 2. Jadinya adalah 3 kali X-nya kita ganti dengan 2. Kemudian dikurangi dengan 2. Nilainya sama dengan 3 kali 2, 6 dikurangi 2. Nilainya sama dengan 4. Nah, 4 itu kan angka real ya. Berarti tidak masalah. Berarti jawabannya adalah 4. Kemudian yang kedua, limit X mendekati 2 dari X kuadrat plus 5X plus 6 dibagi dengan X plus 2. Sama dengan nomor 1. Berarti X-nya kita ganti dengan angka 2.
Berarti posisi X yang di sini semuanya kita ganti dengan angka 2. Jadinya untuk yang pertama adalah X kuadrat. Jadinya adalah 2 kuadrat ditambah dengan 5X. Berarti 5 kali 2 ditambah dengan 6 dibagi dengan 2 ditambah dengan 2. Sehingga bisa kita tuliskan 2 kuadrat itu adalah 4 ditambah dengan 5 kali 2, 10 ditambah 6. Dibagi dengan 2 tambah 2 nilainya 4. Berarti nilainya sama dengan 4 tambah 6, 10 tambah 10. Berarti 20 dibagi dengan 4. Nilainya sama dengan 5. Begitu ya. Jadi kalau angkanya real seperti ini tidak masalah ya. Baik sahabat Festus Math, kita lanjut ke nomor 3 ya. Contoh soal nomor 3. Limit X mendekati 5 dari X kuadrat min 2X min 15 dibagi dengan X kuadrat min X min 20 sama dengan titik-titik. Langkah pertama kita substitusi dulu ya. Setiap X-nya kita ganti dengan angka berapa? Dengan angka 5. Berarti X-nya kita ganti 5. Jadinya 5 kuadrat itu hasilnya adalah 25. Dikurangi X-nya kita ganti 5. 2 kali 5 nilainya sama dengan 10 dikurangi 15. Dibagi dengan X-nya kita ganti 5 lagi ya. 5 kuadrat berarti 25. Kemudian dikurangi X. X-nya kita ganti dengan 5. Kemudian dikurangi dengan 20. Maka hasilnya berapa? 25 kurangi 10, 15. 15 kurangi 15 berarti 0. Dibagi dengan 25 kurangi 5, 20. 20 kurangi 20, 0. Nah, ternyata hasilnya 0 per 0. Boleh tidak? Tidak boleh ya, karena 0 per 0 itu tak terdefinisi atau tak tentu. Maka caranya, karena bentuk yang ini adalah persamaan kuadrat, yaitu dengan cara difaktorkan. Atau boleh dengan cara diturunkan atau diferensial ya. Kita cari dengan cara difaktorkan dulu ya. Berarti caranya limit X mendekati 5. Cara memfaktorkan yang paling sederhana, ada kata kuncinya ya. Yang pertama kita buat 2 kurung dulu ya, karena kita memfaktorkan ya. Buat 2 kurung, kemudian kata kuncinya di sini. X mendekati berapa? 5. Berarti ini pasti X min 5. Ya, kata kuncinya adalah jika di sini adalah plus 5, maka di sini harus X min 5. Karena nanti kalau X-nya ganti 5 kan 5 kurang ini 5 kan 0. Jadi ini pembuat nolnya di sini nih ya. Ya, kemudian yang kedua juga sama, nanti yang bawah juga sama. Pasti yang bawah juga X min 5. Ini pembuat nolnya. Nah, sekarang kita lihat yang atas ya. Yang atas ini persamaan kuadratnya adalah X kuadrat min 2X min 15. Nah, pemfaktoran dari X kuadrat min 2X min 15 adalah X, di sini pasti X ya. X kali X kan X kuadrat. Kemudian kita langsung cek yang belakang. Ini angka berapa? Min 15. Di sini sudah ada min 5 ya. Min 5 kali berapa biar min 15? Ya, pastinya adalah plus 3. Min 5 kali plus 3 nilainya min 15. Sekarang kita lihat yang bawah ya. Yang bawah adalah min 5 kali berapa? Hasilnya adalah min 20. Berarti kali min 5 kali 4 ya. Tapi yang depan kita isi dulu ya. X kali apa biar X kuadrat. Di sini adalah X. Kemudian plus berapa? Plus 4. Min 5 kali 4 adalah min 20. Nah, di sini kan bentuknya perkalian ya. Maka boleh kita coret ya. Karena sama-sama X min 5. Kalau sudah dicoret berarti sekarang X-nya kita ganti dengan angka 5. Jadi X-nya kita ganti 5 ditambah dengan 3 dibagi dengan X-nya kita ganti dengan 5 ditambah dengan 4. Maka nilainya sama dengan 5 tambah 3, 8 per 9. Ini kalau dicari dengan cara difaktorkan. Bagaimana kalau dengan cara diturunkan? Kalau diturunkan berarti caranya begini. Limit X mendekati 5 dari X kuadrat min 2X min 15 dibagi dengan X kuadrat min X min 20. Ya. Jadi caranya kalau diturunkan ya, di sini F aksen gitu aja ya. Tapi syaratnya teman-teman sudah tahu ya, sudah tahu materi tentang diferensial ya. Kalau belum silahkan lihat materi dan pembahasan soal-soal diferensial di YouTube Festus Math ya. Di YouTube Festus Math sudah ada ya pembahasan tentang diferensial. Yuk, langsung saja ya. X kuadrat berarti turunannya adalah, turunan itu berarti nanti koefisien dikalikan pangkatnya. Kalau nggak ada angkanya 1. 1 kali 2 nilainya adalah 2. Kemudian X pangkatnya dikurangi 1. 2 kurangi 1 nilainya adalah 1.
Kemudian yang ini, kalau nggak ada pangkatnya kan 1. Min 2 kali 1 nilainya adalah min 2. Kemudian pangkatnya kurangi 1. 1 kurangi 1, 0. Berapapun kalau pangkat 0 nilainya 1. Ya. Jadi artinya kalau di sini ada min 2x, berarti x-nya nggak usah kita tulis, langsung koefisiennya saja. Kemudian dibagi dengan, ini juga sama ya, 1 kali 2 nilainya adalah 2, kemudian x, pangkatnya kurangi 1, nilainya 1, nggak usah ditulis. Kemudian di sini min x, berarti nilainya adalah min 1. Untuk yang belakang, karena tidak ada x-nya, maka tidak bisa diturunkan, ya, karena nggak ada variabel x-nya. Nah, kalau sudah diturunkan, selanjutnya x-nya kita ganti dengan angka berapa? 5. Berarti nilainya sama dengan, ini limit ya, x mendekati 5. X-nya sekarang kita ganti dengan angka berapa? 5 ya. 2 kali 5 dikurangi 2, dibagi dengan 2 kali 5 dikurangi 1. Nilainya sama dengan 2 kali 5 berapa? 10 kurangi 2 dibagi dengan 10 kurangi 1. Hasilnya sama dengan 8/9. Sama ya, tetap sama. Silahkan mau pakai cara yang mana, cara difaktorkan juga enak. Cara diturunkan kalau sudah tahu caranya, cara menurunkan, sudah paham materi tentang turunan, maka juga enak ya, sama-sama enaknya. Baik sahabat Vestasmate, kita lanjut ke nomor 4 ya. Soalnya seperti ini, limit x mendekati 5 dari x kuadrat min 25 dibagi dengan akar x kuadrat plus 24 dikurangi dengan 7 sama dengan titik-titik. Untuk mengerjakan soal ini bisa dikerjakan dengan cara yang pertama, bisa dengan cara diturunkan ya, atau dengan L'Hospital. Kemudian yang kedua bisa juga dicari dengan cara dikalikan sekawan, karena di bawah per itu ada akar ya. Kalau ada akar itu berarti kalikan sekawan. Kita akan bahas dua-duanya. Sekarang kita cari dengan cara diturunkan dulu ya. Untuk diturunkan berarti yang ada x-nya, berarti yang diturunkan itu berarti yang ini, x kuadrat. X kuadrat itu kalau diturunkan jadinya adalah 2x. Kemudian dibagi dengan akar. Ini kalau diturunkan gimana caranya? Ya, Vestasmate berikan cara cepatnya ya. Kalau ada y sama dengan akar u, ya u ini bisa x kuadrat plus 24 atau apalah ya. U itu umpama berarti akar u. Kemudian maka turunannya namanya adalah y aksen sama dengan yang di dalam akar itu adalah u kan. Berarti u-nya ini diturunkan. Jadi u aksen dibagi dengan 2 akar u. Ini rumusnya ya. Di sini wajib 2 ya, jangan diganti dengan angka yang lain, harus 2. U aksen dibagi dengan 2 akar U. Jadi di sini U-nya adalah X kuadrat plus 24. U aksen berarti turunan dari X kuadrat plus 24. Ya, kita hanya menurunkan X kuadrat saja, karena 24-nya nggak ada X-nya ya. X kuadrat turunnya apa? Ya, 2X. Kemudian dibagi, ini kan yang U aksennya kan, dibagi dengan 2 akar U. U-nya kan X kuadrat plus 24, berarti X kuadrat plus 24 gitu ya. Nah, berarti nilainya sama dengan ini 2X sama 2X bisa kita coret ya. Berarti tinggal 1 sama 1. Berarti nanti yang paling bawah ini dikalikan dengan yang paling atas ya. 1 kali 2 akar X kuadrat plus 24. Ya, nilainya sama dengan 2 akar X kuadrat plus 24. Ini masih limit ya. Limit X mendekati 5. Limit X mendekati 5 ya. Jadi sekarang X-nya kita ganti dengan angka 5. Berarti nilainya sama dengan 2 kali akar X-nya diganti 5. 5 kuadrat 25. 25 tambah 24 berarti 49 ya. Berarti sama dengan 2 kali akar 49. Akar 49 berapa? 7 ya. 7 kali 2 berarti 14. Berarti jawabannya adalah 14. Ini kalau dikerjakan dengan cara turunan atau diferensial. Coba sekarang kita kerjakan dengan cara kalikan sekawan ya, yaitu limit X mendekati 5 dari X kuadrat min 25 dibagi dengan akar X kuadrat plus 24 dikurangi dengan 7. Ya, berarti kalikan dengan sekawan. Dari penyebutnya tentunya ya, kalau di penyebut itu ada akar X kuadrat plus 24 min 7, berarti yang ini harus dikalikan dengan lawannya plus itu berarti min ya. Lawannya min 7 itu berarti plus 7. Berarti yang depan tetap X kuadrat plus 24. Kalau di sini min 7 berarti lawannya adalah plus 7. Gitu kan?
Yang atas juga sama ya, jadi atas bawah harus sama, yaitu X kuadrat plus 24 plus 7. Biar nanti tidak merubah nilai ya, kalau dicoret-coret kan nilainya 1. 1 kali berapapun kan tidak merubah soal ini ya. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut ya. Berarti yang atas itu jadinya adalah limit X mendekati 5, X kuadrat min 25, kita kasih kurung saja ya. Yaitu akar berapa? X kuadrat plus 24 plus 7. Kemudian dibagi dengan akar X kuadrat plus 24 kali akar X kuadrat plus 24. Diingat ya, kalau ada akar A kali akar A nilainya adalah A. Berarti ini kalau dikalikan, nilainya ya tetap apa? X kuadrat plus 24 ya. Jadinya adalah X kuadrat plus 24. Itu adalah hasil perkalian antara depan kali depan. Karena di sini plus min, maka langsung belakang kali belakang ya. Min 7 kali 7 berarti min 49. Gitu ya. Nah yang bagian bawah ini ternyata 24 dikurangi 49 itu nilainya berapa? Min 25 ya. Min 25 berarti samanya dengan X kuadrat min 25 gitu kan, yang bagian bawah ini. Berarti boleh dong dicoret dengan yang atas, kan sama-sama X kuadrat min 25 kan, berarti nilainya tinggal sama dengan ini, akar X kuadrat plus 24 ditambah dengan 7, berarti langsung nilainya sama dengan akar X nya kita ganti dengan 5 ya, berarti 5 kuadrat itu adalah 25, 25 tambah 24 itu berarti 49, kemudian ditambah dengan 7, berarti sama dengan akar 49 berapa? 7 tambah 7, berarti sama dengan 14. Ya, ternyata jawabannya sama ya. Mau pakai cara turunan atau dengan cara kalikan sekawan, hasilnya sama. Baik sahabat Vestasmate, kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Soalnya seperti ini, limit X mendekati tak hingga dari ini dibagi dengan ini. Ini bentuknya persamaan kuadrat ya. Tapi jangan difaktorkan. Kenapa? Karena di sini X-nya mendekati tak hingga, bukan angka. Kalau X-nya mendekati tak hingga, berarti caranya ada dua. Cara yang pertama dengan cara biasa ya. Cara biasa begini, X mendekati tak hingga. Di sini pangkat tertingginya kan X kuadrat ya. Yang bawah juga X kuadrat. Berarti masing-masing dibagi dengan pangkat yang tertinggi. Sehingga yang atas itu jadinya adalah awalnya adalah 5x kuadrat dibagi dengan x kuadrat. Jadi semuanya 2x ini juga dibagi dengan x kuadrat. 4 juga dibagi dengan x kuadrat. Kemudian dibagi dengan yang bawah juga sama. 3 dibagi dengan x kuadrat. 4x dibagi dengan x kuadrat. Min 3x kuadrat dibagi dengan x kuadrat. Gitu ya. Ini kemudian limit x mendekati tak hingga. Di sini kan x kuadrat bagi x kuadrat kan tinggal 5 kan. Ditambah dengan 2x dibagi dengan x kuadrat. Berarti x yang atas hilang. Ini x-nya tinggal 1. 2 per x. Ya ini tinggal 2 per x. Ditambah dengan 4 per x kuadrat. Dibagi dengan 3 per x kuadrat. Dikurangi dengan 4 per x ya. Karena x-nya dicoret 1 ya. Kemudian dikurangi dengan x kuadrat bagi x kuadrat hilang, berarti tinggal 3. Berarti nilainya sama dengan di sini 5 ditambah dengan sekarang x-nya kita ganti dengan tak hingga. 2 dibagi tak hingga itu nilainya 2 dibagi besar banget ya, berarti nilainya mendekati 0 atau 0 ya. Kemudian ditambah dengan 4 dibagi tak hingga juga nilainya sama dengan 0. Dibagi dengan 3 dibagi tak hingga nilainya 0. Dikurangi 4 bagi tak hingga nilainya 0, dikurangi dengan 3. Sehingga nilainya sama dengan 5 per min 3 atau min 5 per 3. Ini kalau dengan cara biasa seperti ini ya. Kalau dengan cara cepat ya. Kalau dengan cara cepat seperti yang sudah dijelaskan di depan ya. Kita hanya ambil pangkat tertinggi saja ya. Pangkat tertinggi. Jadi yang diambil itu adalah yang bagian atas, yang pangkat tertingginya kan 2. Berarti kita ambil semuanya. Jangan hanya pangkatnya loh ya. Yang lain kita coret saja. Kemudian yang bawah kita ambil yang tertinggi. Yang tertinggi kan pangkatnya 2 nih. Ya kita ambil seluruhnya ini. Satu bagian ini termasuk negatifnya. Karena ini satu bagian. Satu keluarga besar ya. Yang lainnya kita coret. Berarti tinggal sama dengan 5x kuadrat
dibagi dengan 3x kuadrat. X kuadratnya kita coret, ya kan? Tinggal 5 bagi min 3, berarti min 5/3. Itu kalau dicari dengan pangkat tertinggi. Jadi jawabannya sama ya. Baik sahabat Vestasmate, kita lanjut ke nomor 6 ya. Limit X mendekati tak hingga dari dalam kurung 1 min 2x pangkat 3 dibagi dengan dalam kurung x min 1 kali dalam kurung 2x kuadrat plus x plus 1 sama dengan titik-titik. Langsung kita kerjakan dengan cara cepat ya, yaitu dengan cara ambil pangkat tertingginya saja. Pangkat tertinggi ya. Di sini di dalam kurung ini yang tertinggi pastinya yang min 2x ya, min 2x. Berarti yang satu ini kita coret ya. Kemudian di dalam kurung ini yang tertinggi adalah x-nya ya, yang ini kita coret. Kemudian di dalam kurung ini yang tertinggi adalah 2x kuadrat, yang lain kita coret ya. Di sini perkalian ya berarti bentuknya, sehingga di sini jadinya adalah tinggal 2 min 2x pangkat 3. Min 2 pangkat 3 nilainya adalah min 2 kali min 2 kali min 2 berapa? Min 8x pangkat 3. Kemudian dibagi dengan, ini artinya dikalikan ya, x kali 2x kuadrat. Ya, jadinya apa? 2x pangkat 3. Ya enggak? Jadinya x pangkat 3 sama x pangkat 3-nya kita coret. Maka nilainya sama dengan min 8 dibagi 2. Berarti nilainya sama dengan min 4. Berarti inilah jawabannya. Baik sahabat Vestasmate, kita lanjut ke nomor 7 ya. Limit x mendekati tak hingga dari akar x kuadrat plus x plus 5 dikurangi akar x kuadrat min 2x plus 3 sama dengan titik-titik. Kalau dicari dengan cara cepat, kita ingat ya, di sini koefisien x kuadratnya adalah 1. Berarti a-nya nilainya 1, kemudian b-nya nilainya juga 1, c-nya sama dengan 5, di sini p-nya sama dengan 1, q-nya min 2, dan r-nya adalah 3. Di sini karena masing-masing di depan x kuadratnya itu 1, maka ini artinya adalah bahwa A itu sama dengan P. Tadi rumusnya di bagian depan ya. Kalau koefisien x kuadratnya yang di dalam akar ini sama, maka rumusnya adalah B min Q per 2 akar A. Ini rumusnya. Berarti nilainya sama dengan B. B-nya itu berarti artinya berapa? 1 dikurangi dengan Q. Q-nya adalah min 2. Berarti min 2 dibagi dengan 2 akar A. A-nya nilainya 1, berarti 2 akar 1. Kalau begitu nilainya sama dengan, min kan jadinya plus di sini ya. 1 plus 2 nilainya adalah 3 per 2 kali akar 1. Berarti akar 1 kan nilainya 1 ya. 1 kali 2 nilainya 2. Berarti jawabannya adalah 3 per 2. Ini kalau dicari dengan cara cepat ya. Kalau dicari dengan cara biasa bagaimana? Kalau dengan cara biasa berarti kita harus mengalihkan dengan sekawannya. Berarti kita tulis dulu ya soalnya. X kuadrat plus X plus 5 kemudian dikurangi dengan akar X kuadrat min 2X plus 3. Nah di sini harus dikalikan dengan sekawannya. Lawannya dari min itu berarti plus ya. Berarti akar X kuadrat plus X plus 5 ditambah dengan akar yang ini ya. Yang belakang X kuadrat min 2X plus 3. Yang bawah juga sama ya, wajib sama biar nilainya tetap 1. Plus X plus 5 ditambah dengan akar X kuadrat min 2X plus 3. Berarti nilainya sama dengan limit X mendekati tak hingga. Di sini kan bentuknya sama ya. Ini sama hanya dengan A min B dikalikan A plus B. Jadi sama hanya dengan begini. A min B dikali dengan A plus B. Itu berarti sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Berarti depan kali depan langsung belakang kali belakang kan. Dimana kalau ada akar ya, akar A kali akar A nilainya sama dengan A. Berarti akar X kuadrat plus X min 5 kali akar X kuadrat plus X min plus 5 nilainya berarti sama dengan X kuadrat plus X plus 5. Kemudian yang belakang kali belakang ya. X kuadrat min 2X plus 3 dikali dengan X kuadrat min 2X plus 3. Berarti nilainya adalah negatif ya, karena negatif kali positif hasilnya negatif. Ya kita tulis ulang ya, X kuadrat min 2X plus 3. Baru dibagi dengan yang ini ya, kita taruh di bawahnya X kuadrat plus X plus 5 ditambah dengan akar
X kuadrat min 2X plus 3. Selanjutnya kita tulis lagi limit X mendekati tak hingga, jadinya adalah X kuadrat dikurangi X kuadrat, ini hilang ya. Kemudian X min min, nah min 2X ya, negatif-negatif jadinya positif. 1X ditambah 2X jadinya adalah 3X. Kemudian 5 dikurangi dengan 3 berarti plus 2. Ini yang bagian atas. Dibagi dengan yang bagian bawah yaitu X kuadrat plus X plus 5 ditambah dengan akar X kuadrat min 2X plus 3. Selanjutnya kalau sudah sampai seperti ini terus diapakan? Dibagi ya, dibagi dengan pangkat tertingginya. Di sini kan 3X ya, pangkat tertingginya X. Di sini ada akar X kuadrat, ya berarti dibagi dengan, masing-masing dibagi dengan X. X itu kan samanya dengan X kuadrat di akar ya. Jadi yang bawah ini masing-masing ya. Yang bawah masing-masing dibagi dengan X kuadrat. Yang ini juga sama ya, X kuadrat tapi di dalam akar ya, di dalam akar. Kemudian yang atas masing-masing dibagi dengan X. Sehingga jadinya sama dengan X sama X-nya dicoret berarti tinggal 3 ditambah dengan 2 dibagi tak hingga, kan X-nya tak hingga ya. 2 dibagi tak hingga itu berarti nilainya 0 dibagi dengan X kuadrat dibagi dengan X kuadrat itu nilainya adalah 1 ya. Berarti di sini nilainya adalah 1 ditambah X dibagi tak hingga kuadrat ya berarti 0 ditambah dengan 0 juga ya. 5 dibagi tak hingga kuadrat nilainya 0. Kemudian ditambah dengan akar ya. X kuadrat bagi X kuadrat nilainya adalah 1. 2X dibagi, nanti X-nya ini kita coret ya, samanya dengan 2 per X. Berarti 2 per tak hingga nilainya adalah 0 ya. Berarti dikurangi dengan 0 ditambah dengan 3 per X kuadrat. Berarti 3 dibagi dengan tak hingga nilainya 0 juga. Berarti kalau begitu nilainya yang atas adalah 3 per yang bawah nilainya 1 kan, akar 1 ya. Akar 1 nilainya 1 kemudian ditambah dengan yang belakang bawah ini berarti akar 1 kurangi 0 tambah 0 berarti nilainya akar 1. Akar 1 nilainya 1 berarti sama dengan 3 per 2. Ya, jadi jawabannya sama ya. Mau pakai cara cepat atau dengan cara biasa hasilnya sama. Oke sahabat Vestasmate, kita lanjut ke nomor 8. Soalnya seperti ini ya. Limit X mendekati tak hingga dari dalam kurung 3X min 1 dikurangi akar dari 9X kuadrat min 11X plus 9 sama dengan titik-titik. Kalau dikerjakan dengan cara biasa maka langsung saja dikalikan dengan sekawan ya. Jadi di sini negatif maka nanti dikalikan dengan positif. Kalau dicari dengan rumus cepat berarti kan rumusnya harus ada akar min akar ya. Limit X mendekati tak hingga akar min akar gitu kan. Di sini AX kuadrat plus BX plus C, PX kuadrat plus GX plus R gitu kan. Nah, di sini belum ada akarnya yang bagian depan ini. Supaya muncul akar ya kita kasih akar. Supaya nilainya tidak berubah berarti 3X min 1 ini kita kuadratkan. Ya kan? Coba kita cek ya. Misalkan 4. 4 itu nilainya tetap 4. Kalau misalkan 4 ini saya kuadratkan. Gitu kan? Ya. Berarti sama dengan akar 4 kuadrat berapa? 16. Akar 16 berapa? 4 juga. Ya kan? Jadi nilainya sama. Jadi kalau ada akar sama kuadrat ini sama aja dengan bohong ya. Akar 4 kuadrat ya nilainya 4 gitu kan. Ini juga sama. Kalau ada akar ada kuadrat kan sama aja nggak ada apa-apanya. Berarti samanya dengan 3X min 1 kan. Oke berarti yang belakang tetap ya. 9X kuadrat min 11X plus 9. Ini masih limit ya. Limit X mendekati tak hingga. Limit X mendekati tak hingga. Yang bagian depan ini kemudian kita kuadratkan ya. 3 masih ingat ya. Pengkuadratkan kalau ada A min B kuadrat berarti sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Berarti 3X kuadrat nilainya adalah 9X kuadrat ya. 3 kalau dikuadratkan 9X kuadrat. Min 2AB ya, 2 kali A-nya 3X, B-nya 1. 2 kali 3 kali 1 berarti 6 ya. Berarti jadinya adalah min 6X ya. Untuk yang bagian tengah ini semuanya dikalikan. 2 kali A kali min B, min 2AB. 2 kali 3X kali min 1. 2 kali 3X kali min 1. Nilainya adalah min 6X. Kemudian min 1 kuadrat nilainya adalah plus 1. Itu yang bagian depan. Yang belakang tetap ngikut ya, sama terus. Nggak berubah.
Nah, ini kan sudah sama dengan bentuk rumus dasarnya ya. Berarti ini adalah A, ini B, C, ini P, ini Q, ini adalah R. Kita lihat di sini A-nya sama P-nya nilainya sama. Karena A sama dengan P ya, maka nilainya sama dengan kita pakai rumus apa? B min Q per 2 akar A. B-nya berapa? B-nya adalah min 6. Kemudian dikurangi Q. Q-nya adalah min 11 ya. Dibagi dengan 2 akar A. 2 akar A. A-nya adalah 9 ya. Jadi sama dengan negatif 6 min 11 jadinya adalah plus 11 dibagi dengan 2 kali akar 9 adalah 3. Berarti sama dengan 11 kurangi 6 adalah 5 per 2 kali 3 adalah 6. Berarti jawabannya adalah 5 per 6. Baik sahabat Vestasmate, kita sampai di sini dulu ya. Kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya tentang limit fungsi trigonometri. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.